Selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita telah terhubung dengan pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Lucky. Ya, selamat pagi. Oke Mas Lucky, tadi kita sama-sama lihat bahwa IHSG dibuka di zona hijau menguat. Kalau pada pekan lalu ini karena derasnya capital inflow ya yang menjadi faktor pendorong pergerakan IHSG. Apakah memang itu masih akan terjadi di pekan ini? Bagaimana analisis Anda? Ya, pertama memang sentimen capital inflow itu menjadi salah satu trigger untuk mendorong indeks harga saham gabungan yang pada dasarnya dari angka penutupan pekan lalu di 6.481 itu cenderung menguat untuk menguji level 6.500 karena kalau kita lihat berdasarkan kinerja indeks sepanjang 52 minggu sebelumnya per hari ini angka tertingginya ada di angka 6.504, artinya angka tersebut menjadi angka yang rasional untuk diuji oleh indeks harga saham gabungan dalam pekan ini, dan terutama untuk minggu ini memang banyak sentimen global yang dapat mendorong kinerja indeks. Antara lain adalah hari Rabu ini tanggal 13 Oktober 2021 China akan mengumumkan retail sales mereka, dan saya melihat bahwa pengumuman retail sales atau penjualan retail yang ada di China itu mengalami kenaikan karena pemulihan angka PDB China itu yang menjadi salah satu indikator utama untuk penjualan retail yang mengalami kenaikan. Memang tantangannya masih ada. Tantangannya kalau kita lihat di Amerika sendiri target serapan tenaga kerja itu belum optimal. Tadinya targetnya 500.000 serapan tenaga kerja, tetapi yang berhasil memperoleh lapangan kerja itu hanya sekitar 193.000. Nah, untuk itu sentimen itu akan menyebabkan volatilitas pasar akan bergerak cukup dinamis. Oke, kalau kita simak saat ini kembali di zona merah, tadi di melemah 0,29 sampai 0,32 dalam waktu rentan sekitar 5 menit ini. Ini apa yang terjadi? Analisis Anda, Mas Lucky. Ya, ini menjadi hal yang wajar. Memang volatility itu akan berakibat indeks cenderung mengalami pelemahan terbatas, juga mengalami kenaikan. Nah, tetapi di proporsi ya, manakah yang lebih potensial upside atau downside yang perlu diperoleh itu, saya melihat indeks masih cenderung dapat menguat karena sekali lagi kinerja indeks ini sudah mendekati angka 6.500. Nah, 6.504 itu adalah indeks tertinggi sepanjang 52 minggu sebelumnya. Dan sektor-sektor yang menjadi pilihan juga mendukung ya. Kalau kita lihat beberapa pekan lalu, terutama 2 pekan yang lalu, batubara menjadi primadona pasar sehingga batubara memperoleh apresiasi positif. Nah, untuk pekan ini memang sektor perbankan atau banking itu menjadi pilihan. Nah, sementara sifat dari sektor perbankan itu sangat volatile. Ini yang menyebabkan mengapa indeks dapat mengalami koreksi, tetapi saya lihat ini koreksi minor atau koreksi terbatas. Oke, untuk cadangan devisa RI yang besar, seperti apa pengaruhnya terhadap IHSG? APBN tahun 2022 itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu alokasi, kemudian distribusi, dan stabilisasi. Nah, kalau kita hubungkan dengan CADEV atau cadangan devisa itu akan memiliki proporsi alokasi yang lebih dominan untuk sektor-sektor yang tadinya ketika masa COVID itu mengalami koreksi atau perubahan dalam tata kelola anggaran. Tadinya sebut saja infrastruktur, karena COVID dana dari infrastruktur harus berubah dulu untuk biaya-biaya yang diperlukan negara bagi pemulihan kondisi pandemi ini. Nah, kalau kita bicara masalah CADEV, artinya ke depan alokasi terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi itu akan kembali mengalami apresiasi positif. Untuk itu infrastruktur baik untuk jangka panjang sehubungan dengan cadangan devisa. Oke, untuk catatan kasus COVID di domestik ya, di dalam negeri ini kan sudah ada progres begitu. Ini bagaimana respon pasar? Apakah memang ini bisa menjadi sentimen positif? Sentimen positif tersebut kita lihat dengan kinerja indeks yang menguat cukup signifikan, terutama 2 pekan terakhir. Kalau kita lihat bukan 2 pekan terakhir, tapi kita hubungkan 2 bulan yang lalu,
indeks sangat sulit tuh menguji level 5.900, kemudian 6.000 dan stay away di angka tersebut gitu. Artinya dengan menguatnya indeks yang melampaui kinerja 2 bulan yang lalu dan berhasil ditutup pekan lalu di angka 6.481, itu mencerminkan bahwa pasar memberikan apresiasi positif terkait dengan pandemik yang sudah terkendali. Oke, kita membahas saham BCA yang akan melakukan stock split. Saran Anda untuk investor untuk saham BCA seperti apa? BCA memiliki satu integrasi usaha yang cukup baik karena kalau kita lihat bukan saja holdingnya yaitu BCA, melainkan ada beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan sekuritas dan beberapa diversifikasi usaha yang ada di dalamnya, terutama digital banking, itu memberikan sentimen positif. Nah, untuk itu berhubungan dengan stock split. Nah, pendapat saya stock split ini harus diapresiasi positif karena pada prinsipnya dalam keadaan seperti ini, sebuah perusahaan yang berencana untuk melakukan stock split itu memberikan satu sinyal bahwa perusahaan tersebut ingin memperoleh pangsa pasar yang lebih luas karena pada prinsip stock split tersebut agar saham tersebut dapat dimiliki dengan harga yang lebih terjangkau dan dasar split tersebut membuat lebih banyak saham itu beredar, maka dari itu dilakukan stock split sehingga dapat dijangkau oleh berbagai macam lapisan investor. Oke, dan itu berpengaruh tidak untuk saham perbankan lainnya? Saham perbankan lainnya terutama yang memiliki kapitalisasi sejenis ya, atau berada di lingkungan sejenis, terutama big caps yaitu BRI yang saat ini berada di angka 4.160, itu juga memperoleh apresiasi positif. Selain itu Bank Mandiri, kemudian Bank BNI. Nah, untuk itu sentimen positif dari stock split BCA ini sebenarnya menjadi trigger bagi sektor perbankan khususnya yang memiliki kapitalisasi besar. Oke, Unilever juga mengalami kenaikan ya. Bagaimana prospek UNVR? Sementara UNVR dapat dihindari dulu sementara waktu karena kalau kita lihat dari kinerja sektoral, memang lebih baik dalam kondisi dan jelang akhir tahun ini, kita sudah berada di jelang penutupan tahun, itu memperhatikan sektor-sektor yang memang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Nah, untuk itu banking menjadi pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua mining. Nah, mining balik lagi kepada kinerja harga minyak dunia yang berhasil menguat, menguji level 72 hingga 75 US dollar per barrel. Sementara harga emas mampu bertahan di angka 1.680 hingga 1.650 US dollar per troy ounce. Itu menjadi sinyal. Sehingga anjuran untuk Unilever sementara dapat dihindari dan kita perhatikan saham-saham yang memang dekat dengan sentimen volatilitas dan sentimen penutupan tahun. Oke, baik. Terima kasih Mas Luki atas informasi serta analisisnya. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo.